Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini sesuai dengan rutinnya Pak kita di akhir bulan kita bisa masih melaksanakan ujian bulanan. Untuk sore hari ini mungkin di kesempatan bulan ketiga ya. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus menerus. Salam dan salam bersama kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada segenap keluarganya, sahabatnya dan juga seluruh umatnya yang insyaallah akan selalu taat untuk ajarannya. Teman-teman yang saya banggakan, tentunya terima kasih atas kesempatan waktunya. Alhamdulillah dengan sesuai dengan jadwal kita yang agenda di tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar. Sebagai pembuka mungkin ya saya ucapkan terima kasih karena di bulan Januari kita banyak kegiatan. Di awal tahun di pertengahan bulan Januari kemarin sudah laksanakan kegiatan catering. Alhamdulillah saya secara manajemen ucapkan terima kasih pada kawan yang sudah terus keuntungan jauh bagi ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan catering anak juga jaraknya jauh. Saya juga belum mabok ya mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa mengadakan kegiatan serupa dengan mungkin destinasi yang berbeda. Tentunya saya ucapkan terima kasih akhirnya acara tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan dan tentunya ekspektasi kita juga hampir sesuai lah dengan ekspektasi kita. Ada juga kegiatan catering, ada kemudian terus untuk kami itu bertujuan agar teman-teman bisa jadi siswa unggul gitu. Kalau dalam bahasa modernnya kan ada perpaduan emosional pendidikan, ini juga ada perpaduan spiritual pendidikan. Berkaitan dengan kita berkaitan horizontal hubungan manusia dengan manusia, makanya kemarin anggap aja kegiatan itu untuk saling memperkenalkan satu sama lain. Kemudian bisa lebih dekat lagi, yang dulunya jauh, yang dulunya dekat mungkin teori jangan jadi makin menjauh. Ya guys dulu ya. Nah kemudian yang kedua adalah spiritualisasi. Kita hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan vertikalnya. Nah, berharap outputnya adalah dengan keseimbangan ini
teman-teman semua bisa semakin lebih meningkat proses kerjanya, tanggung jawabnya, kemudian apa namanya kinerjanya juga semakin meningkat. Karena bagaimanapun apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tuh muaranya adalah muara, kalau kita bikin secara spiritual ya muaranya adalah untuk tujuan akhirat nanti. Itu sebagai pembuka, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dengan mendapatkan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kita berharap apa yang kita lakukan ini jadi jadi untuk orang-orang tua kita, pendahulu kita, yang tentunya juga mereka mengharapkan doa-doa dari kita. Itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustaz Ibu Dayat waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa qawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu dzalika alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati kepada Presiden, Direktur tentunya ya, Dapur Remaja Network, Pak Dede Nurliasa, nggak ada Dede. Ya, saya seluruh yang saya hormati semua dan seluruh kepala bagian divisi Dapur Remaja Network, tugas seluruh karyawan di PT ataupun dapur di network yang ada, PT ataupun kesempatan remaja network yang ada bagi tempat di kesempatan hari ini. Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan alhamdulillah dengan izinnya kita bisa berjumpa bermuajah kegiatan pemberian nutrisi, karena memang kita ini harus seimbang, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dede Nurliasa bahwa hubungan kita harus menjaga itu bukan hanya sekadar hubungan kita sesama manusia, tetapi bagaimana juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan langkah yang baik dalam rangka kita membangun visi tujuan kita menjalankan kehidupan yang Allah anugerahkan, dan tentunya apa yang dilaksanakan ini mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua, khususnya untuk keluarga besar Dapur Remaja. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
segenap keluarga dan saudara juga saudara seluruhnya hingga kepada kita dakwah yang mudah-mudahan selalu taat Tuhan menjalankan ajaran hadirat keluarga besar dan yang saya hormati. Mengawali kegiatan ini tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan terus membimbing kita. Allah akan berikan keselamatan, kesehatan, terus memberikan dalam rangka kita ini kerjaan mengelola menata remaja ini, kerjaan kita apalagi tidak remaja ini kerjaannya berhubungan dengan yang goib. Biasa mudah-mudahan nyari sinyal dalam rangka kita melaksanakan amal ini dalam rangka membantu bukan hanya kita mencukupi kebutuhan kita selama hidup di dunia, tetapi juga bisa menjadi sarana ibadah dalam rangka kita membantu fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat. Maka mengawali jumpa ini, mari kita baca Fatihah. Bagaimana yang sudah diharapkan tadi oleh Bapak Dede. Tentunya kita semua mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita khususnya keluarga besar dan remaja ini mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga ini adalah merupakan wujud rasa menjawab orang-orang tua kita sekarang sudah serta ikut bahagia melihat kalau saya kalau sini terus ingat bapaknya Dede gitu ya Bapak Asam luar biasa, berarti perjuangannya nggak sia-sia. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tidak ada, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ridhoillah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, manusia itu Allah ciptakan. Setidaknya disebut manusia ada 3 unsur. Yang pertama ada fisiknya atau yang kita kenal dengan istilah jasmani, jasad. Yang kedua ada unsur ruh. Jasad ini kalau nggak ada ruhnya nggak bakalan bisa bergerak. Mau dibawa kemana juga pasti kalau dijumpai kalau nggak ada ruhnya. Artinya apa? Ketika ruhnya sudah terpisah dari jasadnya, maka disebut sudah qaid, mati. Ada lagi unsur yang ketiga apa? Akal inilah yang membedakan antara kita dengan makhluk yang apalagi dengan hewan. Kenapa? Hewan sama punya ruh, punya jasad, tapi dia akal kagak. Coba kalau binatang punya akal, waduh, si gacor ketinggalan jauh. Sekarang aja ketinggalan jauh. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah kenapa kita itu sebagai manusia harus kerja. Sekarang ini kan kita ini kerja nih semua. Kenapa kita harus kerja menunjukkan eksistensi kita sebagai manusia. Hidup kita ini di dunia butuh yang namanya modal, butuh bekal.
Jadi kita ini menjalankan kehidupan bukan hanya sekedar kita menunggu menanti, apalagi cuma bertangga, tetapi memang harus ada amal yang kita kerjakan. Kerja dalam bahasa atau dalam agama Islam disebut dengan amal. Kita semua lagi beramal. Cuman nanti ada amal soleh. Yang membedakan itu mana? Nah inilah yang hakikatnya kita butuh ketahui, yang perlu kita ketahui sebagai manusia. Kalau di zaman sekarang ini kita itu semua sebetulnya udah serba enak, beragama sudah tinggal enak, bernegara sudah tinggal enak. Apalagi bahasa kasar dan segala udah tinggal serba, semuanya segalanya serba. Kita tinggal menikmatin. Tetapi bukan berarti kemudian dengan berbagai macam kemudahan yang sudah Allah kasih kepada kita ini lupa diri. Kita ini menjadi orang-orang yang linglung. Maka pada dasar kenapa manusia itu ada yang baik, ada yang buruk? Karena mereka yang tergolong kepada orang-orang yang buruk itu sesungguhnya mereka itu lagi lupa ingatan. Kalau kita pikir sebagai manusia tadi yang pertama unsur kita jasmani ini dari mana? Kalau kita lihat pada apa-apa nggak gua mati sini. Dari mana atau manusia itu diciptakan? Kita itu kembali nanti ke tanah, dari tanah ke tanah yang nggak ada artinya. Sebetulnya fisik kita ini. Kemudian Allah berikan ruh. Kalau kita kaji dalam kitab Sirrul Asrar, karangan Imam Al-Ghazali, itu luar biasa, Pak. Yang namanya ruh manusia itu sebelum Allah tiupkan ke dalam jasadnya 4.000 tahun dalam keadaan sujud tidak berhenti. Sebelum masuk ke dalam ruh sebelum masuk ke dalam ruh Bang Jenji, sebelum masuk ke dalam Bang Kecon. Sebelumnya itu Allah ciptakan dalam 4.000 tahun dia dalam keadaan sujud. Kita mah kayaknya kita mah lahir punya ruh hidup menikmati kehidupan udah kita tahu. Makanya kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rasa syukur kita tunjukkan sebagai eksistensi kita sebagai manusia dengan baik, dan makanya fungsi yang tadi yang Allah berikan sebagai unsur manusia agar kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Jangan menjadi manusia yang justru lupa kepada Allah yang sudah menciptakan. Makanya dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan pentingnya arti sholat. Para jamaah sekalian yang saya hormati, perkumpulan sekarang berarti bulan Rajab. Ada sebuah peristiwa besar yang mungkin kita mau kepada apa? Yaitu peristiwa Isra dan yang di dalam Al-Quran Allah jelaskan surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Jadi di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa Allah menjalankan Nabi Muhammad SAW dari mana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Kata kita atau istilah kita sampai ke singgasananya Allah. Cuman jangan ditanya bagaimana ya. Jangan. Kita disuruh yakin dengan peristiwa ini. Kita disuruh meyakini sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim
kita nggak pernah tahu kondisinya kayak gimana, benar apa kagak. Nah, yang namanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, kita mah udah nggak usah pakai nanya kayak gimana, udah apa yang dijelaskan Nabi, kemudian catat di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keterangan membenarkan adanya Isra Mi'raj. Udah kita yakin sebagai seorang mukmin yang keyakinan yang 100%. Dalilnya yaitu dari mana kamu percaya? Dari Al-Quran. Udah cukup. Nah peristiwa ini memang menjadi otomatis ketika peristiwa ini terjadi dan disampaikan diceritakan kepada para sahabat ketika itu banyak keimanan para sahabat yang akhirnya anjlok. Kenapa? Karena ketika dijelaskan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj kagak masuk. Makanya ibrahnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini pelajarannya kaum muslimin khususnya, apalagi kita, ini sesungguhnya adalah ujian keimanan para sahabat ketika itu. Belum lagi emang bahasanya ngikutin agama belum lama, kemudian setelah dia ikut Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita mau kayak sekarang ini zamannya pemilu, ada yang ikut 1, 2, 3, 4. Empat nggak ada. Kan kita begitu tuh. Bisa nggak yang dari 1 pindah ke 2? Bisa. Yang dari kedua ketiga bisa nggak? Bisa. Kenapa? Terkadang hati ini suka berubah. Apalagi dengan berbagai macam berita. Apalagi segi media sosial ya, yang luar biasa. Emang sekarang ada yang benar, mana yang ini begini. Itu aja kadang kita begitu. Apalagi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan peristiwa itu kepada para sahabat yang tadi imannya belum bahasanya belum tebal. Makanya ketika itu pun banyak sahabat yang tadinya meyakini kenabian Nabi Muhammad, Rasulullah Nabi Muhammad, tetapi kemudian setelah cerita itu ini Nabi ngaco, begitu bahasa. Sama kayak kita pilihan begitu belum milih menang aja makanya ya. Soalnya bisa terjadi apapun. Jadi Nabi Muhammad ketika itu apa? Dicaci, dimaki. Kesewatan bahasanya seperti itu. Makanya Ibrahim dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai ujian termasuk kita sekarang. Jaga iman kita dengan keadaan kondisi sekarang. Jangan ampuh, mohon maaf. Kadang saya suka juga gitu ngikutin share-sharean atau melihat share-sharean di grup terkait pemilu ataupun calon presiden. Ya Allah, yang ini begini ngirim kain kok kesadaran hilang daripada hilang. Kenapa padahal ya Allah, jangan menyandarkan ketauhidan kita. Calon pemimpin aja di dunia. Kayaknya kalau kita lihat dari ketiganya secara ini maka agak ada yang sempurna. Apa yang sempurna Nabi Muhammad, manusia itu masih sempurna Nabi Muhammad. Kagak ada lagi. Maka nggak usah kita cinta dengan ini harus menjelekkan yang lain. Apalagi mengumbar fitnah dan lain sebagainya, ini yang harus kita jaga. Ini apa yang sampai merusak tatanan ketauhidan kita kepada Allah. Ini makanya itu salah satu di antara kita menjaga iman. Nah, ada pesan atau ibrah yang kedua ini yang sangat penting buat kita para jamaah sekalian.
Apa? Ibrah yang kedua dari peristiwa Isra dan Mi'raj bagi kita adalah tentang pentingnya hati sholat. Yang ingin saya sampaikan, kita ini jangan pada lupa ingatan. Tadi Allah sudah menjelaskan di dalam kitab, dijelaskan bahwa Allah menciptakan ruh itu sebelum ditiupkan ke dalam jasad kita 4.000 tahun ruh kita itu dalam keadaan sujud. Lah kenapa begitu masuk ke dalam jasad kita itu sujud susah benar? Ya. Kenapa? Karena padahal nanti ruh itu akan kembali lagi. Sesungguhnya alam lahir itu nanti ketika kita mati ruh kita kembali sesuatu makanya ruh itu akan mati. Yang mati itu jasad kita berpisah dan ruh itu akan kembali kepada yang punya. Makanya ketika ada orang meninggal dunia atau mendapatkan musibah apapun, kita dianjurkan mengucapkan kalimat inna karena punya Allah. Cuma dijelaskan dalam kitab Sirah Asal itu bahwa kenapa orang manusia ketika hidup di dunia kebanyakan yang mudah sujud, padahal ketika sebelum masuk ke dalam dunia dalam keadaan sujud. Karena memang yang namanya fisik ini adalah bentuk dunia. Wujud dunia itu ada di tubuh kita. Selama kita hidup dan kita agung-agung itu kan fisik kita buruk. Makanya tadi ketiga unsur yang Allah berikan kepada kita, kasih nutrisi bukan hanya fisik doang. Fisik itu, ini kan fisik nih, nutrisi fisik kita makan, minum dan lain sebagainya ya. Tetapi terkadang ruh kita nggak kasih. Makanya itulah terjadi ketidakseimbangan. Yang tadinya ruh itu ingin sujud karena fisik ini terasa berat, akhirnya ruh jadi ikut. Kenapa? Karena ruh tidak punya kekuatan, tidak ada ruh fisik. Penular penyakit, malas, jangan ya. Gelisah. Kalau gue sembahyang, gimana nih? Kayak gitu. Ketakutan yang berlebihan, lagi iri, dengki, hasad dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan kenapa manusia itu banyak yang ogah sujud. Artinya apa? Berarti ini manusia lupa, linglung, tidak kenal dari mana dia berasal dan kemana tujuannya. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj membawa, kalau kita sesungguhnya di sini sering oleh-oleh, ya, oleh di Muhammad ketika Isra Mi'raj bawa pulang perintah sholat. Yang pertama sholat itu istimewanya perintahnya langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, bukan melalui perantara wahyu, tapi langsung. Inilah istimewanya sholat. Maka dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita ambil betapa pentingnya arti sholat dalam kehidupan kita. Jangan kita sebagai manusia ini nggak tahu diri dan nggak tahu terima kasih. Kalau kata kita kacang luka membeli, kita yang ngasih fisik siapa? Allah. Kenapa justru pas ruh itu dimasukkan ke dalam fisik kita, ke dalam tubuh kita? Yang kita perhatiin cuma fisik doang. Perut orang kita pikir. Sementara Allah yang menciptakan manusia tidak pernah kita pikirin. Padahal hati kita itu penuh dengan kegelisahan, tidak ketenangan, hidup tidak bahagia. Makanya gitu orang itu kalau pengen bahagia bukan cuma sekedar dari dunia. Ya, ngapain banyak utang. Nih, artinya apa? Penting kita sholat. Makanya dalam kesempatan ini para teman-teman semua,
dari kajian yang saya sampaikan ini, mari kita ingatkan diri kita untuk selalu menjaga sholat. Kenapa? Karena dengan sholat Allah dididik kita. Allah dididik kita tentang kesucian. Bagaimana kita mau sholat pakaian bersih, kemudian tidak di hati kita juga harus bersih. Kita harus berwudu. Pakaian pun yang harus yang bagus. Ya paling tidak kita mah yang bersih beda, tidak ada itu kita harus sadar bahwa Allah sedang mendidik kita dalam kesucian. Yang kedua apa? Dengan sholat Allah mengajarkan kepada kita tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita itu mau kemana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya ibadah kita, kerjaan kita, semuanya itu nanti pasti akan kembali kepada Allah. Makanya di sini betapa pentingnya arti sholat dalam mendidik roh kita, agar kita ini enggak linglung, tidak menjadi orang-orang yang lupa diri. Apalagi kita tahu dalam sebuah hadis Rasul mengatakan as-sholatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamati. Siapa orang yang ngerjain salat, dia berarti mendirikan agama. Jadi artinya apa? Ini identitas kita. Jangan cuma sekedar Islam sebagai agama kita hanya tertera di KTP. Inti identitas ini penting. Kenapa? Karena nanti itu akan membedakan antara kita dengan yang lain. Makanya orang yang mati dilihat nanti identitasnya. Ini si anu mati. Ya agamanya apa? Islam. Sholat tahu. Itu gitu ya. Ini ngapa? Minta disolatin. Terus selama hidup agak sholat gitu ya. Ya Allah, jangan sampai seperti itu. Paling tidak ini yang harus kita ambil dari Ibrah Isra Mi'raj adalah penting arti sebuah sholat. Para jemaah sekalian yang saya hormati, apalah artinya hidup kita tanpa karunia dari Allah? Maka hubungan yang paling gampang, yang simpel untuk menjaga hubungan kita kepada Allah cuma sholat. Silahkan di situ kalau mau ngadu, mau curhat, pengen kawin, bayangin sujud ya. Iya, bajikan pada. Insya Allah tuh Allah kasih berikan petunjuk kepada kita, Allah berikan jalan kepada kita. Dan kita selama ini nggak sadar Allah yang sudah sebetulnya memetakan hidup kita. Kita nggak tahunya ini buat capek banget terus ini capek gitu mah justru itu anugerah Allah. Terkadang kita lupanya di situ. Makanya para jamaah sekalian yang saya hormati, nggak perlu kita ini namanya iri, dengki, sakit hati kepada orang lain. Saya Husain Ilyas dari Kiai Haji Husain Ilyas dari Jawa Timur itu pernah menyampaikan 3 resep kalau kita pengen hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama as-sofa, yang kedua al-wafa, dan yang ketiga al-jafa. Apa itu as-sofa? As-sofa itu belajar bersih hati. Makanya dengan sholat insya Allah kita belajar tuh bersih hati kita. Bagian berkata lagi baru-baru kita sholat yang kita ingat pacar baik. Orang mengapa? Daripada gitu maksain udah membayangin Allah yang kagak bisa. Ya, udah nggak apa, biar kata kita ingat sama orang tua, ingat sama guru kita situ lagi suruh, ya nggak apa-apa. Bahkan kalau kita ngebayangin bagaimana rupa Allah ya nanti musik jatuhnya.
Yang jelas kita sedang berhadapan. Kan kita masih penting kita ngebaik orang tua atau guru kita. Kenapa? Karena memang kita bisa sholat. Tahu sholat itu dari guru dan orang tua. Karena hakikatnya ridho Allah ridho walidain. Wah ini mau tentang jangan. Kita kalau namanya belajar sholat mah jangan pakai galak idealis banget. Wah kudu khusyuk. Jangan pakai wah bro. Wah kudu khusyuk sembahyang kudu begini. Ya lah, jangan dah. Susah, yang penting mah sholat be. Jalanin yang penting mah. Sesibuk apapun sholat. Mau kata kita nggak khusyuk, mau kata kita bagaimana, tapi sholat kudu jalan sesuai dengan sadar. Itu makanya ini penting buat bersihin hati. Tadi asofa kata Kiai Haji Husain Ilyas mengatakan yang pertama asofa belajar bersihin hati. Karena memang siapa yang bisa bersihin hati kita kalau bukan kita sendiri? Orang sakit mau begini Pak. Kalau kita sakit pilek, batuk segala macam, memang banyak dokternya. Tapi coba kita ngadu udah jujur misalnya Lu ini kan hati saya kedengki baik ngawal bidan jujur bingung ya. Makanya yang belajar bersihin hati itu dengan cara ibadah, zikrullah ya, ingat sama Allah. Makanya bersindah hati kita belajar ya. Jangan merasa hati kita sudah belajar bersihin hati. Yang kedua apa? Al-wafa. Al-wafa itu artinya apa? Konsisten sama diri sendiri. Omongan dewek harus dijaga. Jangan ngomong mau pinter banget ya. Tapi kadang wah kok tidak sesuai sama omongannya. Jangan sampai seperti itu. Makanya mohon maaf Pak, kalau para calon-calon caleg atau calon itu ini kalau ngomong banyak ya bukan yang goroh ya. Jarang sebenarnya ya itu kan yang namanya ngomong ya siapa kok bisa kan begitu. Makanya kita jangan percaya sama omongan ya. Jangan langsung percaya dengan omongan. Paling tidak dia mampukah menjaga omongannya sendiri. Itu kalau ngelihat orang mah ya, pasti anu ini pribadinya baik, kenapa? Konsisten. Dia orangnya dia ngomong begini gitu. Maka orang yang konsisten insyaallah dia sukses hidupnya. Ya. Apa yang ketiga kunci yang diberikan agar kita hidup bahagia dunia akhirat kata Kiai Haji Husain Ilyas adalah al-jafa. Apa itu al-jafa? Ini nih dicaci, dipuji sama baik. Kita makan pengen dipuji gitu ya. Kalau dicaci atau diomongin orang, wah dongkolnya luar biasa. Anggap aja biasa aja. Jangan apa sih bahasanya? Pokoknya kita cuekin be omongan mah. Kenapa? Karena omongan orang itu jangankan kita masih hidup, sampai kita udah di kuburan kok pasti. Udah coba dah. Pasti. Makanya Masya Allah, inilah pentingnya kenapa kita sholat. Insya Allah dengan sholat, tapi sesuai dengan syariat ya. Artinya apa? Dikit-dikit, Bang Dede ajarin tuh di mana misalkan beliin tuh kayak anak TK tuh tempelan wudhu yang benar. Mulainya bagaimana kan gitu ya. Nah, iya. Itu biar benar jadi sholatnya, itu kan ya. Kan bisa jadi bukannya Allah nggak dengar doa kita, cara ibadah kita masih salah. Jadi biar paling tidak itu benerin ya. Gak usah pakai wah ini mah gue niat tahajud. Ya lega tahajud. Kalau di pesantren sih boleh dah, emang ada pembimbingnya langsung ya. Kalau kata kita di rumah Masya Allah berat. Makanya nih gak usah terlalu muluk-muluk. Yang penting tadi bagaimana caranya sekarang kita ini jadi manusia yang sesungguhnya dengan menjaga sholat kita.
Agar apa? Tadi hubungan kita sama Allah terjaga. Yang kedua, agar kita bisa membersihkan hati. Makanya saya bingung kadang orang sholat, tetapi hatinya masih jahat. Gimana? Bersolat keluar, dia ngomongin orang. Dan kita bingung ya. Udah gitu yang diomongin di sebelahnya. Ya Allah. Nih, Bapak, Ibu, para karyawan semua, teman-teman yang saya hormati, ingat hidup itu kalau kita pengen berhasil harus punya visi. Apa visi kita? Tadi, jadikan hidup ini sebagai ibadah, kerja ibadah. Kemudian kita bersilaturahmi ibadah. Jadikan semua ibadah. Kesono kemari ngurusin ini itu ibadah. Ya, insya Allah kalau visi kita udah, insya Allah kalau visi kita udah jelas, udah benar-benar bagus, maka insya Allah hidup kita akan selamat dan mendapatkan yang disebut dengan jannah. Apa itu jannah? Kesuksesan. Bukan hanya surga doang ya. Kesuksesan artinya dalam bentuk dunia. Kesuksesan dalam bentuk akhiratnya nanti surga. Jadi dunia dan akhirat ada hubungannya. Jangan sampai kita ini cuma ingatnya dunia mulu, tapi akhirat kita lupakan. Ya, nah makanya luar biasa nih, alhamdulillah buat pengurus ataupun bos DR yang sudah memberikan fasilitas pengajian, mengadakan kajian-kajian seperti ini dalam rangka memenuhi nutrisi rohani kita. Dan terusin kegiatan seperti ini. Insya Allah kalau kita niatnya lurus, niatnya baik, maka ini akan bawa keberkahan. Ya, pasti dalam kehidupan kita. Temu di mana lagi? Emang kalau saya lihatin ada tiang listrik mulu. Jadi ya, kan apa namanya? Nganin kabel mah depan masjid. Artinya apa? Ya tata dikit-dikit visi misi kita. Sesungguhnya kita bukan hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia kita, tapi juga kita harus memenuhi kebutuhan akhir. Makanya poin penting yang harus kita ambil, jaga sholat kita. Ya, paling penting itu dah. Sholat kita perbaikin, pelihara sholat kita, Allah pasti pelihara hidup kita. Ya, tingkatin sholat kita, insya Allah berikan, Allah tingkatkan kesejahteraan hidup kita. Yakin seperti itu. Nah, maka kuncinya adalah kita harus jaga hati kita agar selalu bersih. Jaga diri kita, jangan sampai itu keimanan kita luntur dengan apalagi dengan berbagai macam situasi kondisi keadaan di zaman sekarang. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa di kesempatan hari ini kita jangan sampai menjadi orang-orang yang lupa diri. Ya, sekali-kali perlu tanyain dalam diri kita, who am I? Siapa sih gua, kan gitu ya? Siapa gua sesungguhnya? Ya, jadi jangan sampai kita ini aduh, ya kenal sama nama mah, namanya saya Macok, iya. Banyak itu ya. Tapi lupa hakikatnya siapa dia, gitu ya. Dan sampai nggak tahu dari mana dan mau kemana. Itulah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi. Demikian terima kasih, mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahmi buat saya khususnya pribadi. Dan apa yang kita laksanakan ini tentunya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan singkat pada kesempatan hari ini. Terima kasih sebelumnya pada Pak Ustaz Randy. Mudah-mudahan nanti di waktu dan kesempatan bisa kembali mengguyur kita dengan
berjumpa lagi di kalian ada nggak yang berat? Bisa juga mungkin ya, terima kasih. Berjumpa lagi di mungkin ya, kita pakai bisa aja, bisa aja. Bisa lakukan berapa ini, berapa sini.